Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Nisa pada pembelajaran IPA hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, untuk pelajaran yang lalu, minggu lalu kan kalian melaksanakan PTS, sehingga pada pelajaran sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu bab ke-6 tentang energi. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian energi dan sumber-sumber energi. Berikut perhatikan PPT dari Bu Nisa ya. Energi dan sumber energi, kelas 7, semester ganjil, SMP Negeri 3, Mojoagung. Nah, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan konsep energi, kemudian peserta didik dapat menjelaskan sumber-sumber energi. Apersepsi. Nah, anak perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar buah apel yang sedang jatuh dari atas pohon. Apa ya yang kamu rasakan jika kamu ada di bawah pohon dan tertimpa buah apel? Pasti kamu akan merasakan sakit. Nah, kenapa ya kita bisa merasakan sakit karena tertimpa buah apel? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi ada beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan lain-lain. Kita bahas pertama adalah energi potensial. Energi potensial ada dua macam. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Contohnya ini anak-anak, ini timba yang kalian ambil ya. Saat dia ditarik ke atas, kalau timba ini di atas seperti ini, kalau jatuh mengenai kita kan sakit ya. Karena dia memiliki energi yang disebut dengan energi potensial gravitasi. Nah, semakin tinggi benda ini, maka energi potensial gravitasinya semakin besar. Karena dia semakin tinggi. Kalau kita di bawahnya dan kejatuhan, rasanya semakin sakit. Ya. Energi potensial yang kedua adalah energi potensial pegas. Perhatikan gambar, ini gambar busur panah. Panahnya Arjuna ya, yang di Mahabharata itu ya. Ini saat busur tidak diregangkan dia seperti ini. Tapi begitu anak panah dipasang dan busur diregangkan, saat inilah dia memiliki energi potensial. Semakin jauh jarak regangannya, maka energinya semakin besar. Buktinya apa? Anak panah ini akan melesat semakin kencang, semakin jauh. Kalau ini kita tarik semakin ke belakang. Gampangnya lagi kalau kalian main ketapel ya. Kalau ketapel itu kamu tarik ke belakang jauh-jauhnya, sekuat-kuatnya kamu lepas, maka ketapel itu nanti batunya akan mengenai burung dengan keras, cetak sampai burungnya kelepek-kelepek dan jatuh ya. Kita lanjut. Rumus energi potensial gravitasi. Rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Keterangan apa itu M? M adalah massa, satuan kilogram. G adalah gravitasi. Gravitasi ini satuannya meter per sekon kuadrat ya. Kemudian H adalah ketinggian, satuannya meter. EP energi potensial. Nah, dari rumus ini tadi, di sini ada H yaitu ketinggian. Maka semakin tinggi benda itu, otomatis energi potensial semakin besar. Contoh ini kalau ini 2 dengan ini 3, otomatis hasil kalinya kan semakin
besar. Energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, kata kuncinya ini anak-anak ya, berpindah atau bergerak. Jadi, kalau benda itu tidak sedang berpindah atau tidak sedang bergerak, otomatis benda itu tidak memiliki energi kinetik. Contoh naik sepeda. Nah, ini ada kawanmu SMP dan SD. Saat dia naik sepeda seperti ini, posisi seperti ini, jelas dia sedang berpindah atau bergerak, maka dia punya energi, namanya energi kinetik. Buktinya kamu kalau ketabrak rasanya pasti sakit toh. Nah, bagaimana ya rumus energi kinetik? Ini dia. Rumus energi kinetik, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Keterangan, EK adalah energi kinetik, satuannya joule. M massa benda, satuan kilogram. V kecepatan, satuan meter per sekon. Nah, kamu perhatikan rumusnya, energi kinetik tadi kan setengah kali massa benda kali kecepatan kuadrat. Maka kalau benda itu massanya makin besar, otomatis energi kinetik makin besar. Contoh, kalau ditabrak sepeda ontil dengan ditabrak mobil, sakit mana? Pasti lebih sakit tabrak mobil karena massanya lebih besar, EK-nya lebih besar. V adalah kecepatan. Kalau sepeda ontilnya lari dengan kecepatan 10 km per jam, ditabrak paling yoduk gitu, enggak berapa sakit. Tapi kalau sepedanya lari dengan kecepatan 60 km per jam, maka ini semakin besar, 60 kuadrat. Waduh, EK-nya semakin besar. Nah, paham anak-anak ya? Ini yang dimaksud dengan energi kinetik. Energi tadi bersumber dari mana? Nah, sumber energi ada dua. Sumber energi terbarukan dan sumber energi yang tidak terbarukan. Bagaimana contohnya? Nanti dulu. Oke anak-anak. Nah, sekarang Bu Nisa mau menerangkan tentang energi mekanik. Jadi setelah energi potensial, energi kinetik, ada yang namanya energi mekanik. Perhatikan gambarnya ya. Energi mekanik itu adalah hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Ini ada gambar pohon ya, gambar pohon, ada buah masih di atas pohon. Gambarnya Bu Nisa bagus ya. Titik A adalah saat buah masih di atas pohon. Lalu buah ini karena angin kencang, dia jatuh. Dalam perjalanan dia tiba di titik B. Lalu dia jatuh terus sampai di permukaan tanah, yaitu di titik C. Apa energi yang dia miliki saat dia di titik A? Benda di titik A, dia memiliki energi mekanik di titik A. Energi mekanik di titik A adalah hasil dari energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Maka energi potensial di titik A adalah mgh di titik A, ketinggian di titik A. Ditambah energi kinetik di titik A tadi, rumusnya setengah mv kuadrat di titik A. Nah, karena benda di titik A ini kan tidak bergerak, dia cuman gandul saja. Otomatis dia tidak punya energi kinetik, tidak punya kecepatan, maka ini hasilnya 0. Jadi, sehingga energi mekanik di titik A adalah mgh di titik A ditambah 0. Nah, ini tadi siapa sayang? Ini adalah energi potensial. Jadi energi mekanik benda di titik A sama dengan energi potensial di titik A. Begitu. Bagaimana saat benda tiba di titik B? Nah, dia juga punya energi mekanik di titik B. Maka
Energi mekanik di titik B adalah EP di titik B ditambah EK di titik B, yaitu sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian dia di titik B. Ketinggian di titik B itu ini. Nah, kalau tadi ketinggian di titik A itu berarti ini. Ini namanya HB, ini namanya HA. Oke. Nah, ditambah setengah kali M kali V di titik B kuadrat. Apakah dia punya ketinggian? Punya, berarti EP ada nilainya. Apakah dia sedang bergerak, punya kecepatan? Punya, karena di sini dia sedang bergerak turun ya. Sehingga ini adalah rumus energi mekanik saat benda tiba di titik B, di tengah perjalanan. Bagaimana kalau dia tepat di titik C? Energi mekaniknya bagaimana? Energi mekaniknya sebesar EP di titik C ditambah EK di titik C. Nah, kita lihat anak-anak, berarti M G kali H di titik C ditambah setengah MV kuadrat di titik C. Berapa ketinggian di titik C? Punya ketinggian enggak? Oh, enggak punya, karena dia tepat di atas permukaan tanah, sehingga CHC sama dengan 0. Jadi ini semua hasilnya 0. Punyakah dia kecepatan? Punya. Masa jatuh langsung diam? Lah, gelondong dulu ya sebentar. Masih ada setengah MV di titik C kuadrat, sehingga energi mekanik di titik C tepat di permukaan tanah dia jatuh sama dengan energi kinetik di titik C. Paham anak-anak ya sampai di sini? Untuk contoh soalnya pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Bu Nisa. Nah, untuk tugas hari ini, tadi kan saya terangkan bahwa sumber energi itu ada dua, yang terbarukan dan tidak terbarukan. Untuk tugas terstruktur hari ini adalah kalian cari dari beberapa sumber, boleh dari internet, boleh dari koran, dari majalah, atau dari buku-buku bacaan yang lain. Contoh-contoh dari sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Minimal setiap sumber energi ada 5 contoh. Jadi carilah 5 sumber energi terbarukan dan 5 sumber energi yang tidak terbarukan. Berikan alasannya kenapa dia masuk dalam sumber energi terbarukan dan kenapa dia tidak dapat terbarukan. Kirim kemana? Nanti dikirimkan ke Google Form yang nanti linknya akan Ibu kirim setelah materi ini. Baik anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian energi dan sumber-sumber energi. Kesimpulannya adalah energi itu ada energi bermacam-macam, salah satunya adalah energi potensial dan energi kinetik. Semua energi itu bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi potensial hanya dimiliki oleh benda jika dia memiliki ketinggian atau jarak dari permukaan bumi bagi energi potensial gravitasi dan punya jarak dari pusat pegasnya kalau dia energi pegas. Kemudian energi kinetik dimiliki benda karena benda itu sedang bergerak. Jika dia tidak bergerak, maka dia tidak memiliki energi kinetik. Sebelum pelajaran ini saya tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.